Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Kita kembali dalam pembelajaran online pada mata kuliah manajemen operasi. Kali ini kita akan memasuki modul ke-4 insyaallah, yang berjudulkan lokasi, strategi pemilihan lokasi. Outline-nya atau pembahasan yang dibahas pada malam hari ini pada bab modul 4 ini, strategi lokasi dan kapasitas, yaitu ada 4 pembelajaran, apa istilahnya, kegiatan belajar. Satu, model pemilihan lokasi. Kemudian yang kedua, kapasitas dan strategi ekspansi. Kemudian yang keempat, peramalan permintaan langsung. Kemudian yang keempat, peramalan permintaan turunan. Oke, kita mulai satu persatu. Model pemilihan lokasi. Jadi ketika kita memilih lokasi usaha, lokasi tempat kita berbisnis, itu ada beberapa pertimbangan ya. Mulai dari yang skopnya luas, yaitu pertimbangan secara regional. Kemudian yang lebih sempit lagi, yaitu pertimbangan lokal. Kemudian juga pertimbangan tempat di mana lokasi itu. Kalau regional, skopnya yang terluas dalam 3 ini, misalkan Jawa Tengah misalkan, milihnya Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Jakarta. Nah, secara regional Jawa Tengah misalkan. Kemudian lokalnya di mana, di Semarang. Kemudian site-nya, tempatnya, misalkan di jalan mana. Regional dalam artian lebih luas sebenarnya ya bisa negara, milih bisnisnya di Indonesia atau di Singapura atau di Malaysia. Nah, tapi kalau bisnis rumahan ya, kalau ngomong kemudian skalanya negara ya terlalu besar ya, mungkin bisa skop yang terbesar ini, yang regional ini diberikan contoh, misalkan kabupaten juga bisa. Kemudian yang lebih kecil, lokal, di desa mana atau di kecamatan mana. Kemudian tapak atau site ini lokasi di mana bangunan atau bisnis itu berada, didirikan. Oke. Nah, pertimbangan regional ini ada beberapa hal yang bisa dipertimbangkan. Pertama, terdapatnya pasar. Pasar di sini bukan pasar tradisional di mana orang menjual sayur mayur, buah-buahan, tetapi di pasar di sini adalah konsumen kita, orang yang membeli jasa, membeli produk kita. Nah, kemarin kan kita sudah membahas tentang perbedaan jasa dan bisnis jasa dan bisnis manufaktur ya, sehingga nanti karakteristik pasar ini juga akan berbeda. Kalau usahanya jasa, maka mencari konsentrasi pasar yang terbanyak itu menjadi pertimbangan yang lebih utama, karena jasa memang salah satu karakternya atau ciri khasnya ada sentuhan langsung, kontak langsung antara
produsen dan konsumen. Sementara kalau manufaktur kan tidak, pasarnya ada, kemudian minimal sekali atau bahkan tidak ada kontak langsung antara konsumen dengan produsen. Kita beli flash disk ini, barang yang kecil-kecilan, beli flash disk kayak gini kan tidak berhubungan langsung dengan si produsen, ya kan? Sehingga ini terdapatnya pasar ini menjadi pertimbangan kita, terutama dari sisi jenis bisnis kita, apakah bisnis manufaktur ataupun jasa, seperti itu. Nah kemudian yang kedua, tersedianya bahan baku maupun bahan penolong yang lain, material. Nah, suatu bisnis manufaktur mungkin bisa saja dia akan lebih mempertimbangkan lebih dekat dengan material daripada dekat dengan pasar yang ada. Karena apa? Karena dia tidak terlalu membutuhkan membutuhkan kontak langsung antara produsen dengan konsumen. Barang yang dihasilkan, produk yang dihasilkan kan bisa dikirim. Kayak tadi flash disk bisa dikirim ke distributor, ke toko-toko elektronik, toko buku, toko stationery. Seperti itu. Jadi dia lebih mendekatkan dengan material, bahan. Nah, ada memang beberapa karakteristik ya. Kalau tadi pasar itu lebih diutamakan para pebisnis yang bergerak di bidang jasa. Maksudnya kedekatan lokasi usaha dengan pasarnya itu lebih diutamakan oleh pebisnis jasa. Sementara kalau material ini lebih pada perusahaan manufaktur ya. Apalagi jenis bisnis yang di bidang pertambangan. Nah, ini mutlak lokasi usahanya ada di daerah bahan atau sumber alam tersebut. Misalkan ada perusahaan penambang emas, maka dia akan berkantor dan mendirikan pabriknya, mendirikan kantornya juga di dekat lokasi tambang itu ya. Contohnya Freeport, perusahaan dari Amerika jauh-jauh ke Papua hanya untuk menambang, menguras emas kita ya, jauh-jauh ya. Kemudian kemudian yang ketiga, tersedianya dengan tenaga kerja. Nah, ini juga menjadi pertimbangan terutama perusahaan yang padat karya, yang membutuhkan tenaga kerja banyak dalam satu usaha itu. Misalkan pabrik garment itu kan jarang otomasinya juga, beda dengan pabrik elektronik atau pabrik otomotif. Perusahaan otomotif, perusahaan elektronik ada banyak otomasinya, tapi kalau
garment, tekstil, banyak yang banyak membutuhkan tenaga kerja manusia. Nah, dia mendekatkan dengan tenaga kerjanya, dengan manusianya. Ada perusahaan multinasional, perusahaan internasional yang mendirikan pabriknya di Indonesia karena Indonesia banyak tenaga kerjanya, sehingga kalau banyak tenaga kerjanya gampang mencari, nakal sedikit gampang di PHK, dipecat, karena banyak yang akan menggantikan, yang nganggur juga banyak, pertimbangan seperti itu. Karena banyak juga kemudian gampang relatif murah biaya tenaga kerjanya untuk gajinya, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya perpajakan nasional dan peraturan pemerintah. Terkadang juga ada pertimbangan mempertimbangkan peraturan nasional, peraturan daerah, ya, yang ada, sehingga apakah ini membebani usaha atau tidak, banyak retribusi, banyak pungli atau tidak. Nah, itu pertimbangan-pertimbangan yang bisa diambil. Oke. Nah, jadi ketika memilih lokasi usaha itu jawabannya ya lokasi yang strategis. Iya benar. Kemudian strategis itu kriterianya seperti apa? Nah, ini beda-beda tiap-tiap jenis usaha. Mungkin kalau perdagangan Anda dagang yang tidak online, maka dekat dengan pasar adalah keuntungan yang tersendiri, ya. Jadi berbeda jenis usahanya, nanti kriteria strategisnya juga akan berbeda. Kemudian yang kedua, pertimbangan lokal, perpajakan daerah seperti tadi yang saya sebutkan, insentif ekonomi, apakah ada keringanan, misalkan keringanan biaya masuk ketika import, kemudian ketika mau ekspor ada keringanan dari negara, tapi ini lokal ya. Misalkan ada kebijakan dari pemerintah daerah tertentu yang membantu industri, sehingga orang atau pengusaha itu mau menanamkan modalnya di daerah tersebut, ada iming-iming ekonominya. Kemudian komunitas lingkungan, jaringan transportasi juga seperti tadi, perusahaan manufaktur tidak perlu dekat dengan pasar, tetapi lebih dekat dengan bisa ke sumber tenaga kerjanya, bisa ke sumber bahannya, bisa juga sumber bahan bakunya atau materialnya, bisa juga sumber tenaga kerjanya. Tidak ada masalah meskipun jauh dari pasar. Kenapa? Karena jaringan transportasinya yang mudah. Jadi nggak ada masalah mau jauh dari pasar dan jauh dari bahan baku, tetapi dia lebih mengutamakan dekat dengan tenaga kerja, misalkan konsentrasi tenaga kerja tertentu. Nah, asalkan jalur transportasinya mudah dijangkau, sehingga kita ketika membeli bahan, mengadakan bahan juga
mengirimkan produk jadinya tidak menjadi hal yang rumit. Maka di pelabuhan-pelabuhan besar seperti Tanjung Priok, kemudian Tanjung Mas, Tanjung Perak, di sekitar pelabuhan-pelabuhan tersebut kan banyak perusahaan-perusahaan, banyak pabrik-pabrik. Ya karena salah satu pertimbangannya kalau mau ekspor ya tinggal pindah dari satu gedung ke gedung yang lain. Dari lokasi pabrik itu kemudian dikemas, udah langsung masuk peti kemas, habis itu diekspor kemana. Jadi dia meminimalkan biaya transportasi ini karena mendekatkan dengan lokasi untuk ekspor impor misalkan. Kemudian sama dengan yang tadi, kebijakan pemerintah daerah, pemerintah lokal setempat. Satu kabupaten dengan kabupaten lain, daerah satu dengan daerah lain mempunyai kebijakan tersendiri, apalagi pasca reformasi, mereka punya otoritas untuk mengatur daerahnya. Jadi otonominya kan ada di kabupaten kota. Mereka punya kewenangan untuk mengatur itu. Kemudian pertimbangan yang ketiga adalah pemenuhan persyaratan teknis seperti layout untuk produksi. Jadi ini pertimbangan tapak ini atau pertimbangan situs itu sudah di mana bangunan atau gedung usaha itu berada. Misalkan Anda punya bisnis konveksi, bagaimana Anda mengatur layout untuk tempat produksinya, di mana tempat untuk membuat kantornya, di mana untuk membuat gudangnya. Mungkin yang bisa di mute dulu mic-nya sehingga suaranya tidak mengganggu yang lain. Kemudian tersedianya area untuk ekspansi. Ini dipertimbangkan untuk mengembangkan seandainya biaya bisnisnya berkembang, kemudian dia mempunyai areal yang cukup untuk membangun gedung sekitarnya. Seperti New Armada, kalau mungkin yang dari Jawa Tengah atau bahkan ada yang dari Magelang akan tahu bahwa New Armada kemudian berkembang, kemudian mengembangkan bisnisnya, memperbesar pabrik otomotifnya itu ke gedung sebelahnya, ke area sebelahnya. Masih belum lagi berkembang lagi, kemudian membangun area yang cukup jauh karena ada bangunan lain atau gedung lain di sekitar situ. Enggak terlalu jauh tetapi terpisah. Jadi secara produksi mungkin tidak terlalu menguntungkan karena habis suatu proses tertentu kemudian dibawa ke area lain yang mana area itu terpisah. Nah, itulah perlunya pertimbangan tersedianya area untuk ekspansi. Kemudian bisa juga memilih di daerah kawasan industri yang seperti tadi saya sebutkan. Banyak di daerah-daerah pelabuhan itu
yang merupakan daerah kawasan industri, banyak pabrik-pabrik di sana, sehingga biasanya ada kemudahan-kemudahan, entah perizinannya, entah kemudahan dalam penyediaan tenaga kelistrikannya, tenaga saluran komunikasinya, internet dan seterusnya. Kemudian juga bisa mempertimbangkan harga tanah setempat. Oh, milih yang rada jauh nggak masalah, mungkin karena transportasinya oke, rada terpencil karena harga tanah di situ lumayan murah. Oke, selanjutnya pertimbangan lokasi usaha bagi bisnis jasa, perusahaan jasa yang tergabung dalam kelompok fasilitas ke pelanggan dan kelompok pelanggan ke fasilitas. Di samping hal-hal tadi, bagi usaha jasa ini juga ada pertimbangan yang lain, yaitu dua hal. Pertama adalah perusahaan jasa yang tergabung dalam kelompok fasilitas ke pelanggan. Kemudian yang kedua, perusahaan jasa yang tergabung dalam kelompok pelanggan ke fasilitas. Yang dimaksudkan dengan perusahaan yang tergabung dalam kelompok fasilitas ke pelanggan, ini yang pertama tadi, yaitu perusahaan akan mendatangi tempat pelanggan untuk melakukan operasi perusahaannya. Contohnya, tetapi ini bukan suatu perusahaan bisnis, tapi suatu organisasi yang mana memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cara mendatangi masyarakat tersebut. Misalkan ini pemadam kebakaran, ini enggak bisnis sih ini, ya, enggak bisnis, bukan termasuk ya jasa yang dikomersilkan. Ini pelayanan biasanya oleh pemerintah, ya. Kemudian layanan keliling, misalkan puskesmas keliling, perpustakaan keliling. Kalau dalam bisnis ya banyak yang kecil-kecilan, yang home industry, yang either ke rumah-rumah itu, entah itu bakso, siomay dan seterusnya, yang mana dia either ya ke tempat-tempat tempat-tempat keramaian penduduk, rumah-rumah, perumahan dan seterusnya, kampung-kampung dia masukin. Kalau di sini kita tidak melihat, ya. Kalau di Taiwan ini tidak kita lihat sama sekali, hampir tidak melihat, ya, hampir tidak melihat. Tapi kalau mungkin di Indonesia di beberapa tempat, kayak di Jakarta itu padat penduduk kan, nah, banyak. Mau di mana saja saya pikir ada. Jakarta mana, sekitarnya Bekasi, banyak. Bandung pun juga demikian, nggak henti-henti. Dulu saya pernah singgah di Bandung sebentar, itu dari pagi sampai hampir jam 12 malam nggak berhenti, itu macem-macem. Habis bakso, kemudian siomay, kemudian nanti ada tahu, macam-macam, nggak berhenti sampai malam. Bagi penikmat jajanan ya
surganya. Itu kelompok fasilitas ke pelanggan. Jadi mendatangi pelanggan, gampangannya seperti itu. Nah, permasalahan untuk kelompok yang ini adalah bagaimana agar tenaga kerjanya itu yang melakukan layanan tersebut bisa mencapai tempat dengan baik. Misalkan dengan on time, ada jam-jam tertentu sehingga pelanggan itu udah hafal, oh jam sekian biasanya mang siapa, bang siapa, tukang bakso atau apa itu datang sekitar jam ini. Orang akan menyadari dengan di luar sadarnya, jam sekian biasanya ada ini. Misal ada tamu, kawan kita datang jam sekian, oh biasanya yang datang ini. Udah kayak termemori dengan sendirinya di luar kepala. Kemudian sebaliknya yang kedua, pelanggan ke fasilitas. Jadi si pasar atau pelanggan ini datang ke fasilitas. Jadi misalkan contohnya pasar swalayan untuk jasa perdagangan, ya ini contohnya pasar swalayan, department store. Di sini banyak. Yang kalau di Taiwan ini tadi saya sebutkan jarang yang fasilitas ke pelanggan, ya kan, jarang yang iter itu jarang. Tetapi kelompok pelanggan ke fasilitas banyak sekali. Retail banyak sekali di sini, ya kan. 7-Eleven selang 100, 200, 300 meter ada 7-Eleven lain. Family Mart juga banyak, dan seterusnya, sehingga memudahkan si pelanggan untuk datang ke fasilitas tersebut. Tuh, ini perbedaan, kontrasnya. Kemudian pemilihan lokasi kita bisa menilai dalam dua hal, baik secara kuantitatif, angka, maupun dengan kualitatif atau non angka. Yuk, slide berikutnya lama banget. Nah, ini dia penilaian secara kuantitatif. Misalkan ada lokasi A, lokasi B, kita mau menentukan nih lokasi usaha kita ada di A atau di B. Lokasi pasar, lokasi A misalkan 5, lokasi B misalkan 4, kita nilai sendiri. Lokasi B bahan bakunya dia kurang bagus, tapi lokasi B lebih bagus, dan seterusnya dijumlah 30. Nah, kalau sama gimana jumlahnya? Ya kemudian kita prioritaskan yang mana yang menjadi priority kita. Kita pilih kita pilih yang kita prioritaskan apakah lokasi pasar. Nah, kalau sama-sama 30, lokasi pasar lebih unggul, ya maka akan kita pilih A. Tapi kalau kemudian yang kita prioritaskan dekat dengan tenaga kerja, maka yang kita prioritaskan adalah yang ke-5, yang ke B, karena tenaga kerja untuk lokasi B nilainya 5, yang ini 3. Seperti itu. Oh, kita prioritaskan dekat dengan bahan baku, ya maka kita pilih yang B. Seperti itu secara kuantitatif. Kemudian yang kualitatif ada contohnya enggak? Kalau di modul kualitatif Anda bisa melihat pada tabel 4.1 halaman 4.13 itu, ya, halaman 4.13. Jadi lokasi pasar yang A sangat baik, yang B baik. Itu penilaian yang secara kualitatif.
Tapi di sini nanti sedikit kesulitan ketika membandingin yang mana nih nilainya totalnya yang mana. Kalau tadi kan ada nilai total tadi ya, 30 sama-sama 30. Sekarang ini totalnya 42, ini 52 kan gitu. Kalau kualitatif mungkin akan akan kesulitan melihat secara total. Harus melihat kemudian di yang satu persatu item-itemnya mana yang sangat baik, yang lebih baik yang mana. Habis itu juga nanti kalau masih sama berimbang, kemudian ya kita pilih yang kita prioritaskan. Dengan angka, bantuan angka tadi ya lebih mudah. Makanya kemudian ditransfer penilaian secara kualitatif tadi ke kuantitatif, secara kualitatif ke angka. Misalkan sangat baik dinilai jadi 5, baik nilainya 4, kurang baik 3 misalkan, atau 2, baik nilai 4, sehingga kita bisa tahu totalnya nilai keseluruhannya kita bisa tahu dengan mudah. Kalau kualitatif ya kita tahu, tetapi kemudian secara sekilas kan nggak kita ketahui mana yang lebih baik, A atau B. Kalau kayak gini kan gampang, lokasi A dan B totalnya gedean mana, sudah tahu jelas 42 ini 52, ya jelas gede ini, jelas gede yang B itu ya kan. Kalau gede yang B ya sudah kita pilih yang B. Kalau sama ya kita lihat priority kita yang mana. Jadi ini teknik lain kuantitatif dengan cara dikasihkan bobot. Bobotnya sama untuk lokasi pasar satu, cuma nilainya kan masing-masing nilai dari lokasi beda. Lokasi A nilainya pasar 5, dia 4, tapi bobotnya 1 sehingga totalnya 5. Nah, ternyata si usaha ini, bisnis ini memprioritaskan pada lebih memprioritaskan sebentar ya. Ini dia. Lebih memprioritaskan pada ini, dua ini. Lokasi bahan baku dan lokasi tenaga kerja, karena bobotnya ini tertinggi yaitu 3. Habis itu komunitas lingkungan, dia mempertimbangkan itu dikasih bobot tinggi. Jadi manakala ada nilai dari masing-masing lokasi ini tinggi, dia akan tinggi juga totalnya. Tapi misalkan rendah, ya juga rendah, sehingga nanti ini juga akan mempengaruhi total keseluruhan. Kalau di total dari sisi sini sama hasilnya tadi berapa, 30 kayak yang tadi itu kan sama yang soalnya. Tetapi dengan dikasih bobot, kita kasih bobot yang lebih tinggi pada yang kita prioritaskan, sehingga nanti kelihatan mana yang lebih yang lebih tinggi nilai keseluruhannya. Oke, kita lanjutkan. Model pemilihan lokasi ini yang ada pada tabel 4.4. Tabel 4.4 silahkan bisa dilihat. Kasus pemilihan lokasi, misalkan ada lokasi yang saya kasih nama seperti pada di modul DD dan EE. Misal sebuah perusahaan yang direncanakan beroperasi dengan kapasitas 10.000
hingga 30.000 unit, ini 10.000 hingga 30.000 unit, mempunyai alternatif lokasi DD dan EE. DD dan EE per periode dengan menggunakan per periode mempunyai alternatif lokasi DD dan EE. Nah, dia menimbang-nimbang lokasi mana yang lebih ekonomis dengan diketahui biaya-biaya seperti ini. Ada biaya tetap per periode untuk DD 20 juta, biaya tetap untuk EE 40 juta, biaya variabelnya per unit 2000 dan yang EE 1000. Oke ya. Biaya tetap sama biaya variabel kemarin sudah kita bahas ya. Jadi saya anggap sudah khatam ya. Kemudian sebentar, kita tunggu slide. Nah, dari data tersebut, di manakah perusahaan akan didirikan? Nah, tinggal kita hitung saja per kapasitasnya. Tadi ada biaya tetap dan biaya variabel. Biaya variabel ini tadi dipengaruhi oleh unit kan ya. Dipengaruhi oleh unit. Silahkan dibuka tabel 4.4-nya. Jadi unit yang dihasilkan akan mempengaruhi lokasi, pemilihan lokasinya, karena akan mempengaruhi jumlah biaya yang dikeluarkan. Misalkan 10.000, tadi ada biaya per variabelnya 2.000, berarti 2.000 kali 10.000 berapa? 20 juta ya. Nah, 20 juta biaya variabelnya. Nah, sementara biaya tetapnya per periode berapa? 20 juta juga, ya kan? Kita lihat sebagai contoh untuk ngitung saja. Kita back. Mohon maaf ini lama. Nah, ini dia. Satu periode 20.000. Jadi dalam satu tahun misalkan 20.000, ya kan? Hitungan sederhana semua kok, di sini tidak ada yang tingkat tinggi, semuanya pipolondo ping poro lan sudo. Nah, ini yang biaya tetapnya. Kemudian ada biaya variabel 2.000. Nah, kalau untuk 10.000 berarti 2.000 kali 10.000 berapa? 20 juta kan? Sama aja hasilnya 20 juta. Oke, belakangnya sama ya. Nah, ketika dijumlahkan kan jadinya 40 juta. 40 juta. Nah, ini untuk yang lokasi lokasi DD tadi. Dengan cara yang sama untuk mengetahui untuk 10.000. 10.000 kali 1.000 berapa? 10 juta. 10 juta tambah 40, maka hasilnya berapa? 50 juta. Kita lihat 10. Nah, hasilnya 50 juta. Kayak gitu. Nah, kemudian kita kan bisa memilih lokasi mana yang akan kita pilih. Lokasi mana yang akan kita pilih? Apakah yang DD atau yang EE? Ya kalau memang tadi kapasitas produksinya 10 sampai 30.000 ya. Kalau memang rata itu setiap tahunnya hingga mencapai 30.000 terus continue, ya jelas kita pilih yang ini. Kita bisa memproduksi, mesin-mesin kita bisa memproduksi dan tenaga kerja kita cukup memproduksi
sebenarnya hingga 30.000, tetapi lokasi usahanya hanya bisa menampung untuk 10.000 misalkan. Ya, mending kita pilih yang lokasi yang DD. Nah, pertimbangannya seperti itu. Ya, saya pikir itu cara analisis yang cukup sederhana. Kemudian kita lanjutkan di kegiatan belajar yang kedua, yaitu tentang kapasitas dan strategi ekspansi. Ekspansi ini usaha untuk membesarkan, mengembangkan usaha. Eka Apri. Oke. Kapasitas, sebelum membicarakan lebih jauh, ini ada pengertian-pengertian. Kapasitas yaitu maksimum output dalam jangka waktu tertentu atau periode tertentu. Jadi misalkan tadi yang kasus sebelum tadi ini, kapasitas per tahun 10.000 misalkan. Jadi setahun bisa menghasilkan 10.000 produk. Jadi maksimal outputnya 10.000 dalam jangka waktu 1 tahun atau periode tertentu. Periode tertentunya misalkan 1 semester, 6 bulan, maka maksimum outputnya misal 10.000 dalam waktu 6 bulan, seperti itu. Kemudian yang kedua, dan terminologi yang lain, ini luas perusahaan dan luas produksi. Luas perusahaan ini besarnya kapasitas yang terpasang atau tersedia di dalam suatu perusahaan. Itu kalau luas perusahaan. Besarnya kapasitas tadi 10.000 tadi misalkan yang tersedia dalam suatu perusahaan. Kalau luas produksi itu seberapa besar kapasitas yang digunakan dalam perusahaan. Besarnya kapasitas yang digunakan dalam satu perusahaan itu. Kemudian yang selanjutnya ada kapasitas desain. Jadi maksimum output per periode dalam kondisi yang ideal. Jadi saya ulangi. Jadi kita mendesain atau merencanakan perusahaan kita, kapasitasnya berapa idealnya. Idealnya yang kita set adalah 30.000 misalkan. Oh, ternyata nanti kenyataannya dalam satu periode adalah 10.000. Dalam normalnya, dalam kondisi normal maksimum outputnya adalah 20.000 misalnya. Meskipun kita targetkan, kita desain idealnya 30.000, tapi ternyata ya hanya 20.000 karena tenaga kerjanya masih belum terlatih, mesinnya masih baru-baru, belum biasa, misalnya seperti itu. Ternyata normal pada waktu itu hanya 20.000. Nah, itu nanti menjadi kapasitas efektif. Sebenarnya kalau yang normal ya dalam kondisi normal, tenaga kerjanya bagus, mesinnya memadai, nah itu 20.000. Kalau tenaga kerjanya masih belum bagus, masih belum terbiasa, mesinnya sudah pada aus, nah itu sebenarnya tidak dalam kondisi yang normal. Kemudian ada pengertian yang lain adalah utilisasi, ini kurang S. Utilisasi ya, utilisasi. Kemarin ada yang nanya juga. Itu dalam pengertian lain adalah perbandingan antara output nyata dengan kapasitas desainnya. Jadi output nyatanya misalkan 20
ribu unit. Nah, kita menarget kapasitas yang ideal atau kapasitas desainnya adalah 30.000, ya, maka 2/3 prosentasenya. Nah, kalau efisiensi itu perbandingan antara output nyata dengan kapasitas efektif dalam kondisi normal berarti ya. Jadi kenyataannya berapa? 20.000 misalkan. Kemudian dalam kenyataannya normalnya dalam kapasitas normalnya efektif itu 20.000, maka ya 1 atau 100% efisiensinya. Oke, lanjut. Masih dalam kapasitas dan strategi ekspansi. Luas perusahaan ini tadi udah kita bahas ya. Oke, saya skip karena tadi udah saya bahas, pengertiannya sudah saya sampaikan. Nah, pertimbangan dalam perencanaan kapasitas ini bisa mempertimbangkan 4 hal. Pertama, permintaan peramalan yang akurat. Kemudian yang kedua, pemahaman teknologi yang baik. Kemudian yang kelima, level operasi yang optimal. Kemudian yang keempat, kesiapan untuk berubah. Nanti di kegiatan belajar 3 dan kegiatan belajar 4 kita akan banyak mempelajari tentang peramalan permintaan. Jadi ketika kita mengeset atau mendesain kapasitas, kita bisa mempertimbangkan peramalannya. Kapasitas produksi 1 tahun 10.000. Dari angka dari mana? Apakah hanya wangsit saja ilham senang dengan angka 10.000 itu atau bagaimana? Ya, tentunya kita harus berdasarkan pendekatan yang ilmiah. Nah, salah satu metodenya adalah peramalan. Yaitu kemudian pertimbangan yang lain adalah pemahaman teknologi. Dengan teknologi ini nanti 1 jamnya menghasilkan 10, sehingga kalau misalkan bekerja dalam 8 jam menghasilkan 80. Ada 2 mesin berarti 160 dan seterusnya. Kemudian ada level operasi yang optimal, kesiapan untuk berubah. Ketika ada mesin yang baru, ya siap untuk mengikuti perkembangan teknologi itu. Lanjut, ayo slide berikutnya. Nah, strategi ekspansi sekarang. Jadi ketika menambah kapasitas, memperbesar kapasitas bisnisnya, bisa dengan cara atau strategi demand leading. Yang pertama adalah demand leading strategy. Di sini pada demand leading strategy ini perusahaan selalu menambahkan kapasitas sebelum permintaan naik melebihi kapasitas yang tersedia. Jadi sebelum permintaan naik, kita punya produk misalkan flash disk tadi. Ketika tiap tahun ajaran baru misalkan, permintaan akan flash disk, orang mencari flash disk itu naik. Kita bisa meramalkan demikian. Nah, sebelum permintaan itu naik melebihi kapasitas yang ada, kita sudah menambahkan kapasitasnya supaya apa? Ketika nanti permintaan itu naik, kita bisa memenuhi permintaan tersebut. Kalau kita bisa memenuhi permintaan tersebut, ya bisnis kita bisa berkesinambungan.
Ketika tahun ajaran baru, permintaan akan baju, buku tinggi. Anda bisnis atau jualan busana misalkan, atau Anda punya konveksi, nanti tiap ajaran baru permintaannya akan naik. Tiap mau mendekati lebaran juga akan naik. Tiap mendekati Natal, tahun baru juga akan naik. Jadi kita sebenarnya bisa secara kualitatif juga bisa memperkirakan, bisa meramalkan tadi itu. Kapan-kapan permintaan akan naik, kapan-kapan waktunya akan sesuai dengan kapasitas normal, kapan dalam kapasitas yang pesimis, sedikit sepi. Ini yang pertama, demand leading strategy. Jadi di sini perusahaan menambahkan kapasitasnya sebelum permintaan itu naik. Nah, yang kedua, demand trailing strategy. Perusahaan akan nambah kapasitas jika permintaan telah melebihi kapasitas yang tersedia. Jadi biasanya misalkan kita punya konveksi, tiap bulan bisa memproduksi 1000 kemeja misalkan, ya 1000 kemeja. Tapi mendekati lebaran ada permintaan yang melebihi, toko-toko pada pesan ke konveksi Anda misalkan. Nah, ketika sudah ada permintaan yang melebihi kapasitas tersebut yang biasanya 1000, nah baru kemudian Anda menambahkan kapasitas produksinya jadi 1200 misalnya, 1250 dengan cara baik lembur kayak, atau kalau nggak mau lembur ya ada tenaga kerja tambahan, tenaga kerja yang baru direkrut lagi, berarti mesinnya juga nambah. Itu pertimbangan-pertimbangan yang mengikuti ketika kita mau menambah kapasitas atau tidak. Oke, selanjutnya jadi ketika ada permintaan yang meningkat, kemudian disediakan, disesuaikan di situ. Tadi konveksinya biasanya 1000 per bulan. Kemudian ada pertambahan permintaan, ya sudah, kita kemudian menyesuaikan sesuai dengan kapasitas produksi yang berbasis pada pertambahan permintaan tadi. Atau strategi yang selanjutnya adalah steady expansion strategy. Perusahaan menyusun pola pertambahan kapasitas ini berbasis pada jangka waktu tertentu. Jadi beberapa produk memang itu pola permintaannya seasonal, tergantung pada musimnya. Ketika musim hujan ya payung banyak yang jual, es kurang laku. Kebalikannya, ketika musim panas mungkin jualan es sangat laku, jualan payung ya laku-laku saja sih untuk menutupi dari teriknya panas, tapi tidak selaku kalau jualan payung. Jadi ada musim-musim tertentu yang mempengaruhi suatu produk. Nah, ketika mau mengekspansi perusahaan dengan cara menambahkan kapasitasnya, nah ini berbasis pada jangka waktu tertentu. Ketika hujan Oktober April, ya Oktober April itu kan musim
hujan. Nah, maka produksi payungnya ditingkatkan. Pada periode atau jangka waktu Oktober sampai April karena musim hujan, memproduksi payungnya, perusahaan payung ditingkatkan. Tetapi nanti setelah itu kembali kepada posisi kapasitas normal. Misalkan es krim Walls, sebut mereknya nggak apa-apa ya. Ketika musim April Oktober kan musim panas di Indonesia, musim kemarau, produksinya mungkin ditingkatkan. Tapi ketika Oktober April musim hujan, mungkin dia akan menurunkan tingkat produksinya karena nggak terlalu banyak yang beli dikarenakan musim penghujan. Nah, jadi dia menambahkan kapasitas produksinya berdasarkan pada jangka waktu tertentu, yang mana memang beberapa produk itu bergantung pada musimnya. Memang ada yang bergantung sama musim, dan banyak ini juga. Bahkan yang otomotif itu kendaraan bermotor, mobil itu kan, kalau kita lihat berita di TV, mendekati Lebaran itu banyak yang beli mobil baru untuk mudik, dipermudah untuk kreditnya, kredit motor, mobil ketika di bulan-bulan puasa itu, karena banyak yang mau beli untuk mudik. Kalau enggak pakai mobil gengsi, udah kerja di Jakarta misalkan, ya jangan sampai seperti itulah, menyusahkan sendiri malah kalau hanya sekedar gengsi. Tapi kalau kita memang memerlukan, butuh untuk transportasi operasional baik sehari-hari maupun ya kebutuhan, memang kemudian membeli sesuatu, ya dipersilahkan. Karena hanya mau mengikuti gengsi dan terusnya, ya lebih baik nggak usah diturutin, nggak akan ada habisnya. Kebutuhan pun nggak ada habisnya, apalagi nanti tambah gengsi plus kebutuhan. Kegiatan belajar yang ketiga yaitu tentang peramalan. Yang pertama adalah peramalan permintaan langsung. Tadi sebagai basis untuk meningkatkan kapasitas produksi adalah peramalan, nanti kan disebutkan begitu. Berapa sih ketika Walls mau meningkatkan produksinya pada musim kemarau, April sampai Oktober. Karena kita punya 2 musim ya di Indonesia, April sampai Oktober. Mau ditingkatkan kapasitas produksinya. Nah, berapa pertanyaannya? Biasanya misal ini angkanya, misalkan 1 bulan itu 1 juta es krim totalnya. Nah, ini musim kemarau ditingkatkan menjadi berapa? 1.500.000, 1.750.000, 2 juta, 5 juta, 3 juta es krim. Nah, pertanyaannya kan berapa? Nah, bisa dijawab dengan cara melakukan perhitungan secara kuantitatif, supaya ini bisa mendekati dengan dengan kapasitas yang akan ditingkatkan, bisa mendekati permintaan yang akan datang, benar-benar bisa didekati. Meleset dikit ya nggak masalah, yang namanya juga peramalan. Ada yang yang tanya, kok namanya peramalan, kayak
dukun saja. Ya memang istilahnya kalau di buku-buku manajemen ya memang seperti itu, peramalan. Jarang yang menggunakan kata prediksi, jarang. Memang istilahnya seperti itu. Di buku manajemen operasi Anda kan juga akan menemui kata itu kan ya, peramalan gitu ya. Tapi ini peramalan secara ilmiah, bukan kemudian ke mbah dukun dan seterusnya, bukan. Karena berasal dari ilmunya sana, yaitu forecasting, yang kemudian diterjemahkan dengan ramalan. Apa ini? Ramalan cinta. Ramalan cinta atau ramalan cinta? Just kidding ya. Oke. Ada 3 metode yang dibahas di modul ini. Sebenarnya banyak. Ada beberapa metode. Banyak. Tetapi yang kita pelajari di sini hanya 3. Hanya 3. Yang pertama adalah rata-rata bergerak, kemudian tren garis lurus, kemudian tren garis lengkung. Kalau kemudian ada beberapa metode, kemudian kita pilih yang mana? Tentunya pilih yang paling akurat sesuai pada kasusnya itu. Yang akurat yang mana? Apakah rata-rata bergerak tunggal, rata-rata bergerak, tren garis lurus atau lengkung? Ya, yang mana? Gantung datanya. Nggak tentu. Oh ini apa? Lebih akurat. Oh ini lebih akurat. Nggak, tergantung pada datanya. Nah, nanti cara menilainya apakah yang ini lebih akurat dan seterusnya itu dengan menggunakan rata-rata penyimpangan absolut. Dilihat deviasinya, absolute deviationnya, rata-rata. Dari situ nanti kita bisa melihat, oh ini yang paling mendekati kebenaran. Seperti itu. Oke, kita bahas satu-satu. Rata-rata bergerak itu tadi yang saya sampaikan, tergantung pada datanya. Jadi diplot dulu datanya seperti apa. Oke. Nah, ini ada data penjualan tahun 2007 hingga 2000. Penjualan 2007 dari Januari hingga Desember. Ini dalam satu periodenya per bulan atau monthly, Januari hingga Desember. Nah, sekilas kalau Anda lihat itu datanya seperti apa dia? Menaik, menurun, stabil, acak adul. Kita lihat di sini datanya dari Januari sampai Desember. Datanya kalau diplotkan kayak apa? Kalau misalkan ini garis ya, tuh, ya datanya naik. Ini Januari, Februari, Maret, April. Nah, nanti datanya akan naik. Trennya naik. Oke, datanya tren. Data sebagaimana tersampaikan di layar atau bisa Anda lihat sendiri di tabel berapa? 4.6 ya. Nah, pertama kita mau menggunakan rata-rata bergerak. Kita tetapkan rata-rata bergeraknya berapa bulanan. Berapa data yang akan digerakkan. Misalkan dicontohkan di sini adalah 5 bulanan. Jadi ketika kita meramalkan, kita akan membuat rata-rata sebanyak 5 data atau 5 bulan.
5 bulan datanya kan tadi tahun 2007. Anda lihat ya, ini kalau saya back, saya sih seneng aja ngeback cuman lama ini. Ya 2007 dari Januari sampai Desember. Oke. Nah, mau meramalkan berapa sih ini ketika di penghujung Desember atau di di penghujung Desember gitu ya. Mau meramalkan di sini berapa untuk 2008 bulan Januari. 2008 untuk bulan Januari kita meramalkan penjualan kita hingga mencapai berapa dengan cara rata-rata bergerak 5 bulanan. Jadi kita membuat rata-rata di rata-rata. Yang namanya di rata-rata kan dijumlah kemudian dibagi sejumlah data itu kan. Nah, kalau 5 bulan berarti dari sini hitung 5 bulan. 1 2 3 4 5 ya kan. Jadi 5 bulan di sini kita jadikan sebagai data awal untuk membuat peramalannya. Jadi sederhana saja. Maka untuk Januari 2008 itu dibuat peramalannya 2000 plus 2000 plus 2050 plus 2100 per 2100 dibagi 5 ketemunya 2050. Berarti kira-kira total penjualannya nanti di bulan Januari 2008 itu 2050. Jadi dengan kata lain ada kenaikan kapasitas. Kalau kita produksi ada kenaikan kapasitas produksi sebanyak 50. Kalau kita jualan, kulaan jual ya berarti kita ada tambahan untuk kulaannya sebanyak 50. Karena perkiraannya peramalan kita itu kita bisa menjual sebanyak 2050 kayak gitu. Oke ya. Kemudian dengan cara yang sama bisa diteruskan. Februari berapa? Ya tinggal ditambahkan lagi bisa diramalkan lagi, dilanjutkan untuk Februari 5 bulan berikutnya. Berapa? Nah, menggunakan data dari bulan September sekarang kan, September 2000, Oktober 2050, November 2100, Desember 2100, kemudian Januari 2050 ditambahkan kemudian dibagi 5 sama dengan berapa? 2070 ya. Oke, seperti itu. Jadi sederhana. Oke ya. Kalau ada pertanyaan nanti langsung dicat saja. Kemudian yang kedua, metode yang kedua adalah tren garis lurus. Tren garis lurus. Tadi data yang tadi itu juga data kalau kita plotkan tadi ya, yang Januari sampai Desember tadi, kalau kita plotkan tadi kan naik kan ya, trennya naik kayak gitu kan. Ini pun juga sama kan, dari 95 sampai 2007 itu trennya kan naik ya, trennya naik ya kan, naik kan. Nah ini kalau diplotkan seperti ini X nya, ini Y nya. Nah kalau diplotkan nanti seperti ini. Nah ini garis lurus ini plottingnya. Maka seandainya datanya seperti ini, kemudian diramalkan dengan metode tren garis lurus, ya
cukup akurat. Tapi kalau datanya nanti acak, wah random, acak kadul, diramalkan dengan metode tren garis lurus, ya bisa ada hasilnya ada. Tapi nanti tinggal akurasinya kalah kalau jika dibandingkan dengan datanya yang memang datanya tren garis lurus sudah. Gitu ya. Jadi tergantung datanya mana yang lebih akurat. Perusahaan banyak menggunakan yang mana ya, tergantung datanya yang dia punya. Oke. Tren garis lurus sedikit advance cara menghitungnya. Pak, ada rumusnya. Tadi juga rumusnya ada yang rata-rata bergerak, cuman rumusnya masih sederhana. Ditambahkan semua kemudian dibagi. Nah, kalau sekarang ada rumusnya, yaitu Y sama dengan A plus B kali X. Y itu yang akan diramalkan. Tadi terakhir datanya dari 9 sekian sampai 2007 kan ya. Yang mau diramalkan berarti 2008. 2008. Maka berarti Y-nya adalah 2008. Unit waktunya ya kayak tadi itu dia unit waktu ke berapa. Ada data misalkan tadi Januari sampai Desember berarti 12 kan. Nah, meramalkan Januari lagi di bulan 2008, di bulan Januari tahun 2008 berarti dia unit waktu ke 13. Sekarang kan Desember 12 ya. Oke. Desember 12, maka Januari 2008 itu yang ke-13. Misalkan seperti itu. Nanti ngeramalkan bulan Februari 2008 berarti unit waktu yang ke-14. Tuh. Nah, tadi rumusnya adalah ini, tolong dihafalkan. Y sama dengan A plus BX. Metode ini metode yang sangat populer di antara metode lain di peramalan. Ya. Nah, Y sama dengan A plus BX. A-nya apa? A-nya ini. Sigma Y dibagi dengan N. Kemudian B-nya apa? B-nya adalah nih sigma XY dibagi dengan sigma X kuadrat. Sigma X kali Y dibagi dengan sigma X kuadrat. Kita lihat datanya dan kita praktekkan supaya lebih mudah dimengerti. Oke. Tadi ada data dari 95 hingga 2007. Berarti ada 13 data kan ya. Ini jumlah apa permintaan atau produksi atau apa, tergantung datanya apa itu. Nah, jumlah permintaan misalkan itu Y, hasilnya dari permintaan itu, data permintaan. Kemudian satuan waktunya X. Nah, selain misalkan ini dibuat 13, kemudian di sini mau dianggap untuk yang 2008 nanti N yang ke-14 juga bisa, tetapi cara yang lain yang ada di modul ini dia melakukan pencerminan ini. Yang di tengah di set X-nya adalah 0. X-nya adalah 0. Oke. Kemudian naik ke atas -1, sebelum ke 2001, sebelum ke 0 dia -1, -2 dan seterusnya. Kemudian yang ke bawah itu
1, 2, 3 dan seterusnya hingga ke 6. Jadi dia dari tengah-tengah kemudian minus dan plus. Nah tadi di rumusnya kan Y sama dengan A plus BX, ya kan. Tolong dilihat lagi rumusnya di halaman 439. A itu apa? A itu adalah sigma Y, ya, sigma Y dibagi dengan N. Nah maka kita cari yang diminta dalam rumus sigma Y. Nah sigma Y kan berarti penjumlahan Y ini dari 1 sampai 13 nih. Dari 1 sampai 13 inilah sigma Y. Sigma Y 67690. N-nya berapa? N-nya berapa? N-nya adalah jumlah datanya tadi. Ini ada berapa? 13 ya. Ini saya ganti warnanya, ada nggak ya? Iya, enggak. Warnanya apa sih? Ganti biru. Oke. Nah kemudian yang B, rumusnya adalah sigma XY dibagi dengan sigma X kuadrat, ya kan. Maka setelah itu kita buat kolom berikutnya adalah XY. Kenapa XY? Karena dibutuhkan di dalam rumus. Lihat lagi di modul 439, B adalah sigma X kali Y. Jadi kita kalikan dulu X sama Y nya dikalikan. Nih min 6 kali ini ketemunya min 15.240, semua. Kemudian yang diminta adalah sigma ini, sigma XY. Maka ini yang dibutuhkan nanti, totalnya adalah ini. Gitu. Sigma ini adalah penjumlahan keseluruhan, total semua, total jenderal. Kemudian di rumus yang B tadi sama dengan sigma XY dibagi dengan sigma dari X kuadrat. Maka kita kuadratkan dulu X nya. Ini kan cuma X. Nah X kuadrat maka min 6 dari 36, min 5 25 kan, min 4 kali min 4 16, min 3 kali min 3 9. Demikian juga hingga ke sini. Kemudian yang diminta lagi-lagi sigma X kuadrat, sigma dari X kuadrat, maka jumlahnya ini. Kayak gitu. Itu ya. Nah, kemudian kan sudah ketemu semua. A-nya sudah ketemu, B-nya sudah ketemu, komponen-komponennya tinggal dimasukkan dalam rumus itu. Ayo next. Nah, ini tadi sigma X-nya udah ketemu ya. Kemudian N-nya sudah ketemu. Ya. Kemudian N-nya ini mohon maaf ya, ini saya salah ketik di sini. N-nya 13 ya. Ini copy paste dengan yang di bawah, harusnya 13. N-nya kan banyak data, 13 ya. Ini salah ya. Silahkan dilihat di buku modul. Nah, begini rumusnya kan Y sama dengan A plus BX. Oke. Nah, A-nya dicari tadi. A-nya adalah ini sigma Y dibagi N. Tadi sigma Y sudah ketemu, dibagi N ketemunya ini 5206,92. Sigma B sama dengan sigma XY dibagi sigma dari X kuadrat. Tadi sudah ketemu semua, tinggal dibagi ketemu ini. Nah, sekarang tinggal masukkan rumus. Rumusnya kan Y sama dengan A plus BE. Y ini adalah data peramalannya. Jadi 2009 2009
2008 A ini 5.206 ditambah dengan B ya, B ini B nya, kemudian X nya berapa. Nah tadi itu terusin aja, terusin. Ntar saya back lagi. Nah tadi kan X nya sampai 6, maka yang 2008 X nya di sini 7, 2009 X nya 8, kayak gitu. Oke, jadi di sini X nya adalah 7, jadi tinggal dikalikan aja. 7 kali B ditambah dengan A, ketemunya adalah 8.702. Oke ya, jelas ya. 2009 ya sama aja, tinggal dimasukkan A dan B nya sama, yang berbeda adalah di X nya sini. Ini X nya ya. Oke, syukurlah kalau jelas. Oke, itu sederhana sebenarnya, cuman dihafalkan saja rumusnya, nanti kalau siapa tahu keluar di ujian. Rumus tren garis lurus itu rumus yang yang populer ya, lebih populer daripada tren garis lengkung, juga lebih populer daripada tren tadi yang pertama, rata-rata bergerak. Rata-rata bergerak itu yang paling mudah, tinggal di rata-rata. Nah ini cara yang ketiga, tren garis lurus garis lengkung, ya mudah juga, cuman rumusnya sedikit berbeda, ada tambahannya Y, ini double Y. Nah tuh Y sama dengan A plus BX. Kalau tadi kan garis lurus sampai di sini, kalau garis lengkung ditambah C plus ditambah C pangkat X kuadrat, kayak gitu ya. Nah kemudian diketahui B nya apa? B nya sama dengan sigma XY dibagi dengan sigma X kuadrat. Itu sigma XY dibagi dengan sigma X kuadrat, sama ini dengan yang di garis lurus, sama. Kemudian nanti sigma Y ini ada rumusnya juga, sigma N kali A ditambah C dikali dengan sigma X kuadrat kan. Sigma X kuadrat Y sama dengan A plus sigma X kuadrat plus C sigma X pangkat 4. Itu rumusnya seperti itu. Nanti tinggal dimasukkan. Prinsipnya mudah, sama dengan yang tadi itu. Caranya step by stepnya caranya sama. Cuman ini rumusnya lebih advance lagi, lebih ini. Ya, sama. Jadi ini datanya pakai data yang tadi. Ini ya, datanya sampai sini sama. Ini kan, sampai sini. Aduh, coret. Apa-apa. Nih, sama. Nah, kemudian kita buat kolom tambahan untuk memudahkan penghitungan kita. Tadi dibutuhkan apa? Tuh. Dibutuhkan XY ya, kita tambahkan kolom XY. Di rumus dibutuhkan X kuadrat ya, kita tambahkan kolom X kuadrat. Dibutuhkan X kuadrat Y. Coba Anda lihat di bukunya, kan ada rumusnya X kuadrat Y gitu kan ya. Nah, X kuadrat Y itu apa? X kuadrat Y adalah A kali sigma X kuadrat plus C plus C plus sigma X pangkat 4. Nih. Nah, nanti X pangkat 4-nya juga kita karena dibutuhkan yang kita cari. Ya. Nah, kalau ini kan tadi sudah dihitung, di tren garis lurus ditambahkan ini X kuadrat Y, berarti X kuadrat ini
dikalikan dengan Y ini. 36 dikalikan dengan 2550 ketemunya ini. Itu ya, dengan cara yang sama sampai ke bawah. Kemudian X pangkat 4 lebih mudah lagi. Min 6 kali min 6 kali min 6 kali min 6 atau sama saja 36 kuadrat, ya kan? Ketemunya ini. Kemudian yang dicari sigmanya, sigma Y ini, sigma XY ini, kemudian sigma X kuadrat ini, sigma X kuadrat Y, ya kan? Sigma X kuadrat Y. Kemudian juga ada sigma X4, X pangkat 4, sorry. Oke. Nah, setelah dari itu kemudian kita masukkan ke rumus D sama dengan XY dibagi sigma XY dibagi dengan X kuadrat. Ini yang masih kita sama dengan yang tadi, ya kan? Masih ingat kan ya? Kemudian nilai yang A dan C, supaya untuk mencari, kalau yang B udah langsung ketemu nih, yang B udah langsung ketemu. Nah, di sini dan garis lurus kita harus masih mencari sigma nilai A dan nilai C dari persamaan tadi. Persamaan yang sigma X kuadrat Y, kalau dibuka modulnya, sama dengan sigma dari X kuadrat dikali A ditambah dengan C kali sigma dari X pangkat 4, kayak gitu. Juga dari sigma Y sama dengan N kali A plus C kali X pangkat 2. Ini ya, saya tuliskan aja di sini. Tapi warnanya hitam, bisa warna putih. Ini kali. Ini ya, sini sigma. Waduh, sigma ini. Saya pakai E aja ya, sigma Y sama dengan N kali A plus C sigma, ini saya sigma loh maksudnya ya, kemudian X pangkat 2 kan kayak gini. Nah, ini rumusnya kan. Kemudian yang ini sigma X pangkat 2, kalau di Excel kan kayak gini, pangkat 2 Y sama dengan A sigma X pangkat 2 kemudian ditambahkan dengan C sigma X pangkat 4. Nih, ketemu yang ini, sigma Y 67.000 ya, 67.000 ini. Kemudian N datanya ada 13 data, dari 95 sampai 2007 kan ada 13 data, masih ingat tadi. A ya A, kemudian sigma X kuadrat 182 kali C. Kemudian ini juga sama hasil dari rumus ini. Nah, kemudian kan dengan cara eliminasi kita bisa dapatkan A dan C nya ini dijadiin satuannya dulu, A nya dijadiin sama misalkan, kemudian kan C nya jadi beda, kemudian ketemu C nya. Atau kalau enggak, ini dibuat sama 182 dikalikan berapa, ketemunya 4550 sehingga C nya bisa dihilangkan. Nah, di sini nanti A-nya berbeda, cari selisihnya di sini juga, maka ketemu yang A, sehingga ketemulah A-nya
nya 5.000, C-nya 1478, dan yang tadi B sudah ketemu ini. Maka nanti bentuk umumnya seperti ini. Bentuk umum atau rumusnya jadi seperti ini. Y sama dengan 5.000 plus 499,4 kali X, kemudian plus 14,79 kali X kuadrat. Nah sekarang peramalan untuk tahun 2008 tadi kan X nya sampai berapa? X nya kan sampai 6. Masih ingat ya? Masih ingat kan ya? Nah kemudian, atau saya break aja lah, lama ya apa-apa. X nya sampai 6 tadi. Nah X nya kan tadi sampai 6. Nah 2008 itu 7, ya kan? Nah tinggal dimasukkan ketika mencari Y untuk 2008. Berarti sini 7, di sini 7 kuadrat. Tuh, ini dia hasilnya. Nih hasilnya nih, ya. Tuh. Oke, kemudian peramalan permintaan turunan. Ini masih hitung-hitungan juga. Mungkin karena hitung-hitungan saya lanjutkan minggu depan aja ini. Insya Allah saya sambungkan besok dengan besok kan bab 5 kayaknya nggak hitungan kayaknya. Seingat saya nggak, manajemen kualitas. Ya nggak hitungan. Ya besok saya sisakan dengan yang manajemen kualitas saja. Ya kita gabungkan. Oke, mungkin pembahasan pada malam hari ini saya cukupkan sekian. Bab 5 besok insya Allah tidak hitungan, jadi saya gabungkan saja. Yang terakhir ini masih ada 8 slides, saya gabungkan dengan bab 5, dan juga insya Allah mungkin saya sambung lompat ke bab 7 nanti yang sama-sama nggak hitungan, saya gabungkan kayak gitu. Sekali lagi nanti kalau ada pertanyaan silakan. Kemudian sebagai pengganti bagi teman-teman yang hari ini tidak bisa mengikuti pembelajaran secara online, nanti meresum materinya itu. Jadi pilih mana, mau meresum atau mau kuliah secara online. Kalau saya ikut kuliah. Jadi yang diresum ya ini per babnya, itu bab yang tertinggal semuanya. Jadi malam ini membahas modul 4 tapi nggak masuk. Ya udah, modul 4 itu diresum minimal 5 halaman kayak gitu. Dia ambil yang penting-penting menurut Anda. Jadi Anda mempelajari, baca, oh ini menurut saya penting, terus Anda ketik, kemudian resum itu merangkum ya, dibuat dalam 5 halaman. Kemarin termasuk bagi yang tidak bisa kuliah online ketika di pertemuan pertama, TTM pertama, bab 1, bab 2 pertemuan pertama itu. Nah, Anda meresum bab 1, bab 2 bagi yang nggak masuk. Kemudian kalau yang pas TTM kelas di TMS itu nggak masuk, ya tetap ganti tugas. Tugasnya Anda presentasi toh, ya Anda presentasi di video kan. Kemudian minggu kemarin online bab 3 bab 3 desain proses. Anda kebetulan nggak masuk misalkan, ya
Anda meresume bab 3 itu. Kemarin yang yang masuk, misalkan ini contoh nyata ya, contoh nyata Mbak Tasripah ngaku nggak masuk bab 3-nya. Ya meresume bab 3 saja. Bab pertemuan pertama 1-2 masuk misalkan Mbak Tasripah, ya nggak usah. Jadi saya harapkan nanti nilai untuk presensinya full semua, kayak gitu ya. Saya juga susah nilai ada yang kosong kayak gitu juga susah. Mau dikasih sebenarnya kosong juga nggak tega, mau dibuat masuk tapi ya nggak bisa kan, nyatanya nggak masuk. Oke, gitu ya. Jadi prinsipnya nanti silahkan yang merasa tidak masuk udah langsung insya Allah nanti ya saya umumkan seperti yang kemarin pertemuan pertama. Kalau pertemuan TTM kelas harus sadar sendiri, nggak usah diumumkan dia jelas-jelas datang sama enggak kan kelihatan. Oke, saya akhiri ya. Kita lanjutkan minggu depan insya Allah dengan masih peramalan untuk yang turunan, kemudian kemudian bab 5 insya Allah dan bab 7 insya Allah itu. Oke, saya akhiri dengan baca alhamdulillah sama-sama. Terima kasih, alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Selamat istirahat.